Acara ini dipersembahkan oleh LP3I dan didukung oleh HIPMI. Halo, selamat pagi pemirsa. Udah Sabtu pagi lagi nih. Saya Dini Andriani. Seperti biasa selama 30 menit ke depan siap menemani Sabtu Anda dengan sejumlah informasi menarik dari dunia bisnis yang sedang berkembang di Indonesia pada saat ini. Pada hari ini, tepatnya pada tanggal 18 Maret 2011, kami Auto Bridal membuka cabang kami yang ke-11. Cabang kami yang kami buka ini adalah Auto Bridal Prioritas. Awalnya hanya 1 bed, lalu 3 bed. Di minyak sini ada usaha tas, salah seorang anggota HIPMI juga. Nah itu tasnya tuh katanya dari kulit piton yang keren-keren banget. Pitonnya itu dilapisi, kita sebut namanya spons. LP3I selama 22 tahun ikut mencerdaskan bangsa. Memiliki bimbingan belajar dan kursus yaitu LCC atau LP3I Course Center. Anda kini berkesempatan untuk memiliki franchise LCC yang tersedia dalam 2 tipe, tipe A dan tipe B. Dapatkan bermacam keuntungan dengan menjadi pewaralaba atau pemegang franchise LCC. Mari bermitra dengan LCC. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Saya pertama kali luncurkan di tahun 92. Cukup menarik, potensial. Yang penting kita bisa kemas produk kita dengan fitur yang oke, harga terjangkau, pasti. Mereka yang anak-anak SMA udah pada lewatin UN. Di luar sana mungkin ada nih masyarakat kita yang kurang mampu tapi mereka pengen banget nih kuliah di LP3I. LP3I punya kepedulian sosial yang tinggi untuk masyarakat. Untuk itu kami mencanakan ada program namanya Gerakan Ayo Kuliah. Kami memberikan kesempatan untuk semua anak bangsa bisa kuliah di LP3I. Nah, tidak ada alasan untuk bagi orang tua sekarang untuk tidak menguliahkan anaknya. Kerja. Mau kerja? LP3I dong. Yup, satu-satunya kampus dengan penempatan kerja terbanyak. Ya iyalah, LP3I gitu loh. Betul banget. Kalau mau kerja, ya LP3I. Yoi, kuliah nggak pakai lama, bisa cepet kerja. Pasti kerja, Rek. Ya, mereka ada di jalan sukses. Ayo ikut. Waktu SD, saya pernah ada di rumah tuh ada tanah kosong. Saya mendirikan seperti taman bermain dan taman bacaan. Taman bermain tuh ada kayak jungkat-jungkit, ada ayunan, ada perosotan. Yang kesana itu harus bayar, waktu itu sekitar Rp200. Sedangkan kalau taman bacaan itu waktu saya SMP dan kuliah. Tapi waktu SMP kebanyakan nggak dikembaliin bukunya. Jadi mereka hanya pinjam aja, lama-lama saya pikir ini rugi nih ntar lama-lama. Akhirnya tutup aja, akhirnya kalau ada yang mau datang ya silahkan, tapi baca di tempat. Tips ini dipersembahkan oleh LP3I. Profesional, harus profesional. Walaupun usaha kita masih kecil, sifat kita sebagai seorang profesional yang menepati waktu, menepati janji, melekat kepada usaha kita. Sehingga akhirnya semua pesaing kita segan kepada kita. Sikatnya kepercayaan ini adalah suatu hal yang sangat penting dan menjadi modal dasar daripada setiap pengusaha yang ingin membangun jaringan usahanya ke depan. Saya kira inilah 3 tips yang saya ingin berikan kepada para pengusaha-pengusaha atau calon-calon pengusaha yang menonton entrepreneur. Tips ini dipersembahkan oleh LP3I.
Nah, nggak terasa nih, udah 30 menit kebersamaan kita. Semoga Bali dengan segala keindahan wisatanya bisa menjadi inspirasi Anda untuk memulai suatu bisnis. Jika Anda memiliki kritik dan saran, Anda bisa follow Twitter kami @tv_entrepreneur. Tetap saksikan Entrepreneur TV setiap hari Sabtu pukul 8.30 pagi di TV One. Akhirnya saya Dini Andriani, selamat berakhir pekan, salam pengusaha dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh LPE3I dan didukung oleh HIPMI. Terima kasih rekan-rekan, sekarang saya akan menuju ke epicentrum. Mari kita saksikan Insurance TV. Pemirsa, inilah dia Insurance TV, Insurance is Lifestyle. Bersama saya Papang, selama 30 menit ke depan kita akan membahas mengenai dunia asuransi. Program ini bisa Anda saksikan selalu setiap hari Rabu jam 10:30 tentunya di TV One. Menarik sekali, saksikan terus Insurance TV. Ibu, ini kan sekarang ada banyak jenis asuransi. Gimana sih Bu cara kita milih asuransi yang tepat buat kita? Yang pertama kita harus pilih dulu kebutuhan. Jangan kita memilih dengan keinginan, karena banyak yang ditawarkan, kita jadi bingung. Terus yang kedua nih Mas Papang adalah prioritas untuk tabungan kah, atau untuk proteksinya, atau untuk kesehatannya. Asuransi kesehatan sebenarnya asuransi yang memproteksi kita secara finansial, bukan mengenai kesehatannya sendiri. Baik. Karena kesehatan itu kita yang jaga sendiri Mas Papang. Jadi pada saat kita sakit, zaman dulu itu orang-orang kadang-kadang harus mengeluarkan uang yang banyak untuk masuk rumah sakit. Atau pinjam uang ke tetangga, atau jual barang. Kadang jual, betul Pak, jual barang, kadang jual motor. Dengan asuransi kesehatan Mas Papang, kita nggak perlu mikir lagi tuh yang seperti itu. Begitu dia harus masuk ke rumah sakit, dia langsung tercover. Sebenarnya kok dokter ada di praktisi asuransi itu gimana Bu? Ya mungkin begini, kan kita ini bergelut dalam asuransi kesehatan. Otomatis kita akan berhubungan dengan kasus-kasus penyakit dan kasus-kasus kecelakaan. Dan banyak berhubungan dengan rumah sakit, dokter juga, sesama teman TS. Sehingga kita biasanya menganalisa penyakit juga, menganalisa kasus-kasus yang ada di rumah sakit. Sehingga asuransi membutuhkan tenaga seorang dokter. Nah, Ibu Ating, seberapa urgent Bu masyarakat memiliki asuransi kesehatan? Sebenarnya urgent sekali ya, biaya medis itu makin lama makin meningkat. Saya nggak perlu asuransi kesehatan karena saya sehat sekarang. Tapi what happen kalau nanti itu sakit? Halo Pak Lindu. Halo Mas Papang. Halo, apa kabar Pak Lindu? Sehat. Rumahnya bagus banget nih Pak. Berarti memang harus dijaga nih Pak ya kalau rumah sebagus ini. Iya, semua orang tentu akan berharap rumahnya itu selalu dijaga gitu kan, dan itu perlu proteksi supaya dia terhindar dari berbagai risiko, katakanlah asuransi kebakaran dan sebagainya gitu ya. Tadi kita udah tahu nih Bu, kalau misalnya asuransi kebakaran itu penting buat rumah tinggal. Jadi memang harus diasuransikan dan ternyata juga preminya sangat terjangkau. Lalu kalau soal di dunia usaha atau industri ini bagaimana nih Bu? Apakah ada perbedaan atau gimana? Di dunia industri lebih-lebih ya sangat penting sekali ya, tempat usaha yang sangat kompleks ya. Kalau di dunia usaha pasti kan karyawannya banyak sekali. Karyawan banyak. Ya. Kemudian juga kalau di industri itu kan yang perlu diperhatikan lebih kompleks lagi karena ada bangunan, ada mesin, ada stok. Untuk tempat usaha kita bisa lebih tepat untuk di cover dalam asuransi property ORIS. Property ORIS. Betul.
Nah, sekarang saya ada di Kopi Luwak Pacific Place dan di sebelah kiri saya sudah ada Ibu Ernita Sari yang merupakan CSR dan Head Corporation Communication dari Adira Insurance. Kita lihat kan di Jakarta, ini kan kita udah tahu deh ini bahwa ini crowded. Banyak mobil kanan kiri serempetan, motor nyelip dari kiri, nyelip dari kanan. Kadang-kadang kita mengambil kiri, ada motor di sebelah kiri kayaknya pusing banget gitu loh. Nah itu sebenarnya perlu nggak sih ada insurance untuk mobil gitu atau kendaraan? Sebenarnya perlu banget ya Mas Papang ya, karena tadi yang digambarin sama Mas Papang kan kondisi di jalanan itu sekarang udah mungkin sangat nggak bersahabat gitu ya. Jadi ada motor, ada mobil, ada kendaraan umum dan lain-lain. Kalaupun kita sudah berhati-hati, jangan-jangan nanti pihak lain yang tidak berhati-hati gitu. Jadi iya betul, kita udah hati-hati, pihak lain bisa nyerobot. Iya benar-benar. Gitu ya, betul. Biro Perasuransian ini adalah pembantu Menteri Keuangan yang bertugas untuk mengawasi industri perasuransian di Indonesia ini. Lalu apa saja yang dikerjakan untuk dari biro ini, Pak? Ya, yang pertama membantu Menteri untuk menyiapkan rumusan-rumusan peraturan di bidang perasuransian, kemudian mengawasi perasuransian itu sendiri sesuai dengan peraturan yang nanti ditetapkan oleh Menteri, dan tentunya menegakkan aturan tersebut, artinya memberi sanksi dan sebagainya kalau itu dianggap diperlukan. Ngomong soal AAUI nih Pak, Bapak kan juga sebagai Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Ini apa sih Pak sebenarnya visi dan misi dari AAUI ini? Ya, kami ya dari Asosiasi Asuransi Umum atau disingkat dengan AAUI adalah sebagai wadah ya kerjasama dari semua perusahaan-perusahaan asuransi yang ada di Indonesia yang izin usahanya untuk asuransi umum. Pak Diding, saya mau nanya nih Pak Diding. Ternyata pemerintah tuh sudah memiliki asuransi untuk masyarakat Pak Diding ya, yaitu Jasara Harja pada asuransi kecelakaan lalu lintas. Itu sebenarnya gimana sih Pak Diding? Ya benar, jadi masyarakat Indonesia itu mendapat perlindungan dasar dari pemerintah. Dalam hal ini korban kecelakaan lalu lintas sebagai penumpang umum maupun kecelakaan lalu lintas jalan. Gitu loh. Jadi masyarakat Indonesia ini benar-benar maju karena dilindungi asuransi. Dalam hal ini asuransi wajib. Insurance TV, Insurance is Lifestyle. Dan sekarang di sebelah kiri saya sudah hadir Bapak Nirwan Daud yang merupakan Direktur SDM dari Bumi Putra. Apa kabar Pak Nirwan? Kabar baik Mas Papang, bagaimana kabar Mas Papang juga? Kabar baik Pak Nirwan. Pak Nirwan, ini saya mau nanya-nanya mengenai asuransi pendidikan nih. Iya. Sebenarnya apa sih Pak asuransi pendidikan itu? Asuransi pendidikan itu sebetulnya suatu produk asuransi yang bisa menjamin secara finansial terhadap kelangsungan belajar daripada putra-putra kita semua yang nantinya dengan memberikan pertanggungan kepada jiwa kita untuk kelangsungan belajar daripada anak-anak kita di masa depan. Saya sudah mendengar bahwa asuransi Himalaya ini kan juga mengcover mengenai terorisme, tapi saya ingin lebih jelas lagi nih Pak. Jadi benar nih Pak ya, bahwa ada nih Pak ya, asuransi yang mengcover mengenai terorisme ini benar Pak ya? Betul, itu kan juga sudah kita tayangkan tuh program hari Rabu minggu lalu ya di dalam Insurance on TV. Sekarang begini Pak, kalau misalnya kita bicara misalnya ada sebuah restoran atau rumah tinggal, dia ikut asuransi mengenai asuransi terorisme dan asuransi sabotase tadi. Tiba-tiba terjadi aksi terorisme, dar, yang mengakibatkan rumahnya hancur. Betul. Atau restorannya hancur. Betul. Itu di cover Pak? Di cover. Kan dia tidak ada pemasukan tuh Pak. Tidak ada pemasukan, kan tadinya ada pemasukan, gara-gara ada meledak, dia mungkin sebulan libur. Nah itu pemasukannya gimana Pak? Di cover nggak Pak? Di cover, bisa. Oh di cover juga? Jadi itu yang disebut gangguan usaha akibat terorisme sabotage ya. Sekarang juga pemirsa, jadi saatnya lah sekarang untuk memiliki asuransi. Asuransi itu tidak ada ruginya. Itu membuat Anda menjadi mengcover resiko-resiko yang mungkin Anda tidak tahu, dan namanya resiko itu pasti datang. Ini kan episode kita yang terakhir nih Pak, Insurance TV pada season yang pertama. Kita akan lanjut lagi ke season kedua. Kira-kira Bapak punya pesan kepada masyarakat pemirsa TV One mengenai asuransi sendiri, dan bagaimana pesan Bapak mungkin buat teman-teman? Mulai sekarang kita sudah harus boleh memikirkan bahwa proteksi asuransi sudah ada di lingkungan para pemirsa. Kalau dipertanyakan kepada saya, kapan kita akan beli asuransi? Sekarang. Kenapa? Karena risiko itu ada di sekitar kita dan ada sepanjang hidup kita. Jadi sudah saatnya bagi kita pada saat ini untuk memanage risiko tersebut dengan membeli proteksi asuransi. Sebenarnya tidak mahal, tidak mahal hal ini.
Cuma kita yakinkan bahwa dengan kita mengasuransikan, kita akan dapat menjadikan suatu risiko yang tadinya tidak pasti untuk kehilangan jumlah yang besar, kita jadikan suatu kepastian dengan memberikan sedikit jumlah kepada perusahaan asuransi yang disebut premi. Marilah kita berasuransi mulai hari ini.